Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita meneruskan mengaji kitab Mabadi Fikih juz 2. Untuk itu mari kita mulai bersama dengan tawassul ila haudatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa haudati jami'i ustadina ila al-muntaha wa ila haudati jami'i talamitina wa tilmidatina ila haudati abina wa ummina wa ila haudati jami'i musannifi kutubina khususan ila haudati musannifi wa muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku semuanya, khususnya anak-anakku kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar yang saya cintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah menginjak pada bab bilangan rokaatnya sholat fardu. Jadi bila rokaatnya sholat fardu sehari semalam yang 5 waktu niku jumlahnya adalah 17. Kemarin sudah yang 2 rokaat yaitu dalam waktu subuh, kemudian 4 rokaat dalam waktu sholat zuhur, berarti sampun kelong pinten 2 kali 4 berarti 6. Berarti masih kurang 11. Mari kita lanjutkan lagi. Di nomor 3. Monggo dimaknani di nomor 3. Nomor 1 dan 2 sudah kemarin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'u raka'atin lan papat piro-piro rakaat. Wa arba'u raka'atin lan papat piro-piro rakaat. Fil asri ing dalem salat asar. Fil asri ing dalem salat asar. Jadi ditambah lagi 4 rakaat di dalam sholat asar. Waktunya sholat asar itu kapan? Wa waqtuha utawi waktune al asri. Wa waqtuha utawi waktune al asri iku min masiri dhilli syai'i. Iku min masiri dhilli syai'i, awet saking dadine bayangane saben-saben suwiji-wiji. Awet saking dadine bayangane saben-saben suwiji-wiji. Iku mithlahu niki jadi khobare masir. Masir niku termasuk daripada saudaranya kana. Nah, saudaranya kan anten soro niku. Saudaranya kana masih ingat kan? Saudara kana amsa asbaha adhadul labata soro laisa mazala mangfakama fatia dan mabariha madama dan tasrifan darinya. Nah ini
Soro kan tasif-tasifannya juga itu termasuk saudaranya kana yang bisa beramal seperti kana, artinya nanti punya khobar. Nah ini masir itu tasrifan dari lafadz soro, karena itu dia punya khobar. Khobarnya dibaca nasab. Nah ini iku mislahu. Dan iku mislahu madani asyai. Iku mislahu madani asyai. Dimulai dari samanya bayang-bayang dengan sesuatu sampai ila guru bisyamsi tumeka. Ila guru bisyamsi tumeka maring tumeka maring surupe srengenge. Maring niku disingkat damel nawa mim kalih alif digandeng. Ila guru bisyamsi tumeka maring surupe srengenge. Jadi waktunya sholat asar itu dimulai dari samanya bayang-bayang dengan sesuatunya. Jadi mau nek cutek ya, cutek iku kan srengenge ini wis ning arah di arah ning kulon. Jadi cutik sak meter didekne. Kenek sorote srengenge kan ada bayangannya. Nah, ketika bayangannya itu sudah sama panjangnya dengan cutik niki wau, maka itu adalah mulai waktunya sholat asar. Kalau kemarin kan habisnya waktu zuhur berarti langsung masuk waktunya sholat asar. Nah, sampai kapan? Nah, sampai ila guru bisyamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi matahari mendelep kabeh meskipun sorotnya masih ada, itu sudah habis waktunya sholat asar. Jadi wis mendelep srengenge kabeh wis mendelep. Cuman sorot-sorotnya sinar atau jik pakai tok rodok padang niko sudah masuk, sudah habis waktunya sholat asar. Jadi kemarin saya ulang lagi, rokaatnya sholat fardu itu ada 17, yang 2 sholat subuh, kemudian 4 itu sholat zuhur, tambah 4 lagi sholat asar. Berarti sudah 10 kurang 7. Wa salatu raka'atin, lanjut di makna malih yang nomor 4 niku, wa salatu raka'atin lan telu piro-piro rakaat. Nah, piro-piro disingkat damel jimim. Wa salatu raka'atin lan telu piro-piro rakaat. Dan ditambah lagi 3 rakaat, berarti berapa? 10 ditambah 3, 13. Wa salatu raka'atin lan telu pira-pira rakaat fil maghribi ing dalem salat maghrib. Ing dalem salat maghrib, dadi salat maghrib itu 3 rakaat. Biasanya pas kemarin itu tes niat salat lafaz niat salat usolli fardhul maghribi 4 rakaatin lah ngawur. Nah, maghrib itu 3 rakaat, berarti salasa rakaatin gitu lah. Una 4 rakaatin fil maghribi yang dalam salat maghrib. Wa waktuha utawi waktune al maghrib. Wa waktuha utawi waktune al maghrib iku min ghurubis syamsi, awet saking surupe srengenge. Iku min ghurubis syamsi, awet saking surupe srengenge. Awet saking surupe srengenge sampai kapan? Ilahiya bisyafaqi, ilahiya bisyafaqi, tumeka maring surupe mega. Ilahiya bisyafaqi, tumeka maring surupe mega. Al ahmari kang abang opo asyafaq, al ahmari kang abang opo asyafaq. Jadi sholat maghrib itu 3 rakaat, kemudian waktunya sholat maghrib itu bagaimana? Jadi waktunya sholat maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Jadi matahari tenggelam, ketika tenggelam berarti masuk waktunya sholat maghrib. Sampai kapan? Yaitu sampai hilangnya awan yang berwarna merah.
apa? Mego. Itu awan yang berwarna merah. Di langit itu ada awan yang berwarna merah. Ketika awan merah itu hilang, maka hilang pula lah waktunya sholat sholat maghrib. Jadi dimulai dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya awan yang berwarna merah itu waktunya sholat maghrib. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir. Tadi sudah mendapatkan 13 rakaat. Tadi kurang berapa? 4. Nah, ini 4-nya. Nomor 5, wa arba'u rakaatin. Nah ini wa arba'u rakaatin lan papat piro-piro rakaat. Wa arba'u rakaatin lan papat piro-piro rakaat. Fil isya'i ing dalam salat isya. Fil isya'i ing dalam salat isya. Jadi salat isya itu 4 rakaat. Mulane usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin. 4 rakaat fil isya'i ing dalam salat isya. Lah waktunya salat isya itu kapan? Wa waqtuha utawi waktune al-isya. Wa waqtuha utawi waktune al-isya iku min ghiyabis syafaqi. Iku min ghiyabis syafaqi awit saking surupe mega. Awit saking surupe mega. Awet saking surupe mega al-ahmari kang abang opo asyafaq. Al-ahmari kang abang opo asyafaq. Dimulai dari tenggelamnya awan merah sampai kapan? Ila tulu'il fajri. Tumeka maring muncule fajar. Ila tulu'il fajri tumeka maring muncule fajar. As-sadiqi kang temen opo al-fajri. As-sadiqi kang temen opo al-fajri. Jadi waktunya sholat isya itu dimulai dari tenggelamnya awan merah. Jadi awan merah itu hilang. Ketika awan merah hilang, maka hilang waktu sholat maghrib dan masuk langsung waktunya sholat isya. Nah, itu waktunya sholat isya masuk. Sampai kapan? Waktunya sholat isya itu sampai terbitnya fajar sodik, bukan fajar kadzib ya, fajar sodik. Nah, ketika fajar sodik muncul, langsung hilanglah waktunya sholat isya dan masuk waktu sholat subuh. Nah, itulah kemarin dan tambahan hari ini tadi jumlah rakaatnya sholat fardu dan juga waktu-waktunya. Waktunya sholat subuh kemarin, kemudian sholat zuhur dan waktu-waktunya sholat asyar, isya dan juga maghrib itu sudah dijelaskan. Kemudian jumlahnya rakaat, ingat jumlahnya rakaat sholat fardu itu 17 dan juga dibagi. Dan yang perlu kita perhatikan ketika kita melafadzkan niat, jadi nawait usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Jadi itu harus dipasno. Subuh ya rak'ataini, lek asar ya arba'a raka'atin, salat maghrib ya thalatha raka'atin, ngoten. Dipasno. Jadi ketika lupa ya lihat ini kan bisa, kan hampir sama nih. Lanjut di soal berikutnya, monggo di mana nih? Sin soal maiku opo as-sunanu utawi piro salat sunnah. Maiku opo as-sunanu utawi piro salat sunnah. At-tabi'atu kang manut opo as-sunan. At-tabi'atu kang manut opo as-sunan manut lil faraidhi.
lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Maring pira-pira salat fardu berarti maiku pira ngoten asline niku. Maiku pira asunan utawi pira-pira salat sunat tapi tukang manut apa asunan lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Maring disingkat damel mim alif, pira-pira disingkat damel jim mim. Ya maknanya disingkat seperti itu penak banget. Tadi maknamu ndak terlalu gondrong-gondrong teman-teman. Kemudian jawab jim, jawab salat sunnah yang mengikuti salat fardu atau yang biasa kita katakan atau yang biasa kita sebut dengan salat rawatib. Itu ada berapa? Ini jawabannya. Jim jawab rakaatani utawi as-sunan. Paring rujuk. Rakaatani utawi as-sunan niku rong rakaat. Utawi as-sunan niku rong rakaat. Rong rakaat kapan qabla sholatis subhi? Ing dalem sadurunge salat subuh. Qabla sholati subhi ing dalem sadurunge salat subuh. Jadi sebelum salat subuh itu sunnah salat rawatib qabla sholati subhi. Usolli sunnata qabliyatas subhi. Dan utawa bahasa Jawane niat insun salat sunnah sadurunge salat subuh. Nah, sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian wa arba'un lan patang rakaat. Wa arba'un lan patang rakaat. Patang rakaat qabla sholati dzuhri. Qabla sholati dzuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Qabla sholati dzuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur itu ada sholat rawatib atau sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Lah lek mek gur dilakoni 2 pripun? Lah 2 ya parang mawon, ya sunah juga. Jadi kalau 2 itu nanti sunah muakkad, kalau 4 ya sunah. Kalau hanya 2 termasuk sunah muakkad. Qabla sholati dzuhri yang dalam sadurunge sholat zuhur. Saya sebelum sholat subuh itu 2, sebelum sholat zuhur itu 4. Wa arba'un lan patang rakaat, monggo dimaknani malih. Wa arba'un lan patang rakaat ba'daha ing dalem sawise. Ing dalem sawise sholatiz zuhri. Ing dalem sawise sholatiz zuhri. 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Berarti apa? Bar subuh loro, sadurunge zuhur sekawan, bar zuhur sekawan rakaat. Wa arba'un lan patang rakaat. Wa arba'un lan patang rakaat qabla sholatil asri. Ing dalem sadurunge sholat asar. Qabla sholatil asri ing dalam sadurunge salat asar. Sadurunge salat asar niku patang rakaat. Wa rakaatani lan rong rakaat. Wa rakaatani lan rong rakaat qabla sholatil maghribi. La ing dalam sadurunge salat maghrib. Qabla sholatil maghribi yang dalam sadurunge sholat maghrib. Jadi 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah ini ada permasalahan kalau masalah sing ini. Ada yang mengatakan sebelum sholat maghrib itu tidak ada sunnah qobliyahnya. Nah tapi ada hadisnya. Kalau tidak salah saya ingat di dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadisnya bahwa sholat qobliyah maghrib itu ada 2 rakaat. Nah di sini pun Mbah Syekh Umar Abdul Jabbar juga disebutkan. Jadi sebelum sholat maghrib kok sholat sunnah? Yo sunnah mawon karena ada dalilnya juga. Kemudian warakaatani lan rong rakaat. Warakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sakwise
ba'da ing dalam sawise sholatil maghribi, ba'da ing dalam sawise sholatil maghribi, warok ngatani lan rong rakaat, warok ngatani lan rong rakaat qabla sholatil isya'i ing dalam sadurunge salat isya, qabla sholatil isya'i ing dalam sadurunge salat isya, warok ngatani lan rong rakaat, warok ngatani lan rong rakaat ba'daha ing dalam sakwise sholatil isya, ba'daha ing dalam sakwise sholatil isya, tsummal witru nuli witir, tsummal witru nuli witir. Jadi kesemuanya yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asyar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelahnya, dan sebelumnya sebelum sholat isya 2 rakaat, berarti sudah 20. Ditambah lagi sesudahnya sholat isya 2 rakaat, berarti 22, ditambah sholat witir. Tsummal witru nuli sholat witir. Nah, masalah niatnya itu akan saya jelaskan besok ketika sudah masuk rukunnya. Jadi rukun. Nanti ketika masuk rukun akan saya jelasnya masalah niatnya sholat, karena jenisnya sholat itu ada 3 ya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah yang punya nama atau punya waktu, dan yang terakhir sholat sunnah mutlak. Nah, ini beda semuanya caranya. Niat yang wajib diucapkan di dalam hati itu berbeda semuanya. Akan saya jelaskan besok ketika sudah menginjak pada rukunnya sholat fardu, rukunnya sholat. Oke, baik, kita teruskan. Sin soal kam iku piro, kam iku piro adadu rakaatil witri. Sekarang menjelaskan tentang jumlahnya rakaatnya sholat witir. Kam iku piro adadu rakaatil witri, utawi piro-piro wilangane, utawi piro-piro wilangane rakaate salat witir, utawi piro-piro wilangane piro-piro rakaate salat witir. Ada berapakah bilangan rakaatnya salat witir? Jim jawab, hiya utawi adadu rakaatil witri, hiya utawi adadu rakaatil witri iku ihda asyrota, iku ihda asyrota 11, dan iku ihda asyrota 11. Jadi bilangannya witir itu maksimal 11. Lele megur siji yo oleh, telu yo oleh, sepenting ganjil. Telu yo oleh, 5, 7, maksimalnya 11. Iku ihda asyrota 11 apane? Disingkat damel napa kemarin itu? Disingkat damel tak karum mim. Apane rokngatan rokaate. Sholat witir itu ada 11 rakaat. Ingat-ingat, ketika ada pertanyaan ada berapakah bilangan rakaatnya sholat witir, jawabannya 11 rakaat. Lah umpama dilakoni sita utawa telu, Ustaz, bagaimana seperti yang biasa kita lakukan dalam Ramadan ini? Bar tarawih kan ngelakoni 3 rakaat niku sholat witir tadi Kak. Itu bagaimana? Yo sunnah mawon, dan juga dinamakan sholat witir. Berbeda nanti kalau tarawih, lek ora 20 rakaat
dawuhe Mbah Mun Zubair itu tarawih. Kalau tarawih itu harus 20 rakaat. Lah kalau witir 3 boleh, 1 boleh, 5 boleh, yang penting ganjil karena witrun itu artinya ganjil. Apane rakaate? Wa waktuha, ini waktunya sholat witir. Kapan sih sebenarnya waktunya sholat witir itu? Nah nih, wa waktuha utawi waktune ihda asyrota. Waktu hautai waktune ihda asyrota. Ini sholat witir wow maksudnya. Iku ba'da sholatil isya'i ing dalam sakwise sholat isya. Iku ba'da sholatil isya'i ing dalam sakwise sholat isya. Ingat ya, ing dalam sakwise sholat isya. Bukan waktu isya, bukan. Tapi ing dalam sakwise sholat isya. Jadi sholat witir niku kudu sholat isya riyin. Lah urung sholat isya mero-mero witir ya jenenge kudu witir niku. Karena yang dinamakan waktunya sholat witir itu harus sesudah menjalankan sholat isya. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri. Tumeka maring muncule fajar. Ila tulu'il fajri tumeka maring matune utawa muncule fajar. Jadi habisnya itu sama dengan habisnya waktu isya. Saya ulang kembali, rakaatnya sholat witir itu berapa? 11. Waktunya setelah menjalankan sholat isya sampai munculnya fajar. Sin soal kam al-awqatul lati tahrumu fiha sholat. Sin soal kam iku piro. Kami kupiro al auqatu utawi piro waktu. Al auqatu utawi piro waktu alati kang tahrumu kang haram. Tahrumu kang haram. Niki kangi disingkat damel shot karena jatuh setelah alati, yang mana alati termasuk isim apa kemarin? Isim mausul. Tahrumu kang haram fiha ing dalam alati. Fiha ing dalam alati apa sholatu sholat. Utawa ngeten lek maknane. Kami kubiro al auqatu ta pira-pira waktu alati tahrumu kang haram fiha ing dalam al auqat apa sholatu sholatnya. Maca ngoten niku nggih kenging. Apa sholatu sholat. Nah, pertanyaannya, ada berapakah waktu yang mana di situ diharamkan menjalankan sholat? Ini haram bahasanya di sini. Kalau dalam kitab lain saya kasih tahu bukan haram tapi makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram. Kalau di sini langsung jelas langsung diharamkan oleh Mbah Syekh Umar Abdul Jabbar. Diingat-ingat nggih nama beliau. Jadi ngeten. Sampai belajar kitab apapun iku apal no musonepe atau pengarangnya siapa itu eling-eling. Nah, jadi pas sinau hadiah Fatihah dulu pada musonefnya, gitu caranya. Nah, ada berapakah waktu yang diharamkan di situ melaksanakan sholat? Jim jawabe pripun? Tahrumu haram. Tahrumu haram apa as-sholatu sholat. Sholat niku haram fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jadi ada 5 waktu yang mana di situ haram melaksanakan sholat. Haram melaksanakan sholat. Al-awalu, kapan itu? Al-awalu tawi kang awal. Al-awalu tawi kang awal iku inda tulu'i syamsi. Iku inda tulu'i syamsi ing dalam nalikane muncule srengenge.
ing dalem nalikane muncule srengenge. Ketika matahari muncul, nah itu haram melakukan sholat di situ. Sampai kapan? Hatta tartafi'a sehingga munggah opo asyamsi. Hatta tartafi'a sehingga munggah opo asyamsi. Munggah niku qadra rumhin kelawan kira-kira sak tombak. Kelawan kira-kira sak tombak. Jadi yang pertama yang mana di situ itu haram melaksanakan sholat adalah ketika keluarnya matahari sampai matahari naik kira-kira tingginya 1 tombak. Ya kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter lah. Kira-kira tok. Jadi munggah srengenge sampai samoten niku. Nah, niku haram melaksanakan sholat. Lah saumpama Ustaz, saya itu bangun tidur kemudian subuhan bareng ngono, kemudian saya punya hutang kodok sholat. Boleh apa tidak saya mengkodoi sholat di waktu ini, di waktu-waktu yang diharamkan? Kalau mengkodok sholat boleh. Jadi wah aku hutang sholat, nah dikodoi di situ. Atau sholat sunnah yang ada sebab lain. Jadi bukan sholat sunnah mutlak. Koyok contohnya umpama sholat napa niku sholat jenazah. Pas meninggal dunia kemudian pas nyolati yo pas waktu terbitnya matahari ngeten iki. Nah itu boleh saja. Kemudian atsani yang kedua. Jadi yang pertama 5 waktu yang diharamkan menjalankan sholat tadi, yang pertama adalah ketika munculnya matahari sampai naiknya matahari kira-kira 1 tombak. Kemudian yang nomor 2 atsani utawi kang nomor loro. Atsani utawi kang nomor loro. Yang nomor 2 iku indal istiwa ing dalem nalikane istiwa. Iku indal istiwa ing dalem nalikane istiwa. Istiwa fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem sakliyane dina Jumat. Fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem saliyane dina Jumat. Hatta tazula sehingga lingsir. Hatta tazula sehingga lingsir. Apa sing lingsir? Apa asyamsu srengenge. Apa asyamsu srengenge. Yang nomor 2 yaitu ketika waktu istiwa. Iya, sampean mikir istiwa ki opo neh. Istiwa niku matahari pas ada di tengah-tengah langit. Tengah-tengah langit. Emang langit enten tengahe, mboten ngoten maksudnya. Jadi pas jam 12 siang kan matahari ku lek pas yo pas ning dhuwur pas. Jadi mau sampean ngedekne sesuatu bayangannya itu tidak ada karena pas ning dhuwur. Nah, itu yang dinamakan waktu istiwa. Jadi matahari pas kok kan terus berjalan. Sebenarnya yang berjalan bukan mataharinya, tapi buminya. Tapi kelihatannya matahari yang berjalan. Jadi mataharinya berjalan, arepe ngulon kan pas di tengah-tengah ngeten. Nah, itu namanya waktu istiwa. Itu haram melaksanakan sholat. Kecuali fi ghairi yaumil jum'ati, kecuali di dalam selain hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak haram. Nah, keharaman waktu tersebut sampai kapan? Hatta tazulas syamsu, sampai matahari itu tergelincir atau bergeser dari waktu istiwa tadi. Jadi pas ning tengah terus geser ngulon itu waktunya sudah habis. Pokok sudah geser ya berarti sudah hilanglah keharaman menjalankan sholat. Dan kemudian yang nomor 3 ats-tsalitsu utawi kang nomor 3. Ats-tsalitsu
Asalisu tawi kang nomor telu iku indas firaris syamsi. Iku indas firaris syamsi ing dalem nalikane dadi kuninge srengenge. Ing dalem nalikane dadi kuninge srengenge hatta tagruba sehingga surup apa sing surup apa sing tenggelam tagruba surup hilang ya ka apa asyamsu srengenge saulang lagi asalitsu tawi kang nomor telu iku indas firari syamsi dalam nalikane dadi kuninge srengenge hatta tagruba sehingga surup apa asyamsu srengenge. Jadi ketika matahari itu berwarna kuning artinya ini sore hari, hatta tagruba syamsu sehingga matahari tenggelam itu haram melaksanakan salat. Jadi pas sore-sore ngoten matahari terlihat kuning, jadi mbok suwawang, warnanya kuning. Tapi dari sholat asar pripun? Ya sholat asar belum haram nona. Meskipun yang seperti saya katakan tadi. Jadi ketika belum sholat asar, bar manjing, bar derep, mulai matahari sudah terlihat kuning ketika arpe tenggelam nih kok. Aku sholat asar, waktunya kan belum habis asar. Nah, sholat asar ya apa-apa. Berbeda nanti sholat sunnah mutlak. Cek tobat ini kok, cek nggak khusuk poso gua ya. Di situ melakukan sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatalillahi ta'ala. Allahu akbar, haram. Karena ketika matahari terlihat kuning sampai tenggelam itu haram. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u utawi kang nomor papat. Robik niku artine papat. Ar-rabi'u utawi kang nomor papat. Yang nomor 4 iku ba'da sholati subhi. Ing dalem sakwise salat subuh. Ing dalam sakwise salat subuh. Jadi yang nomor 4 ini bar salat subuh bar salat subuh iku haram melaksanakan salat. Mulane ndek enek kok salat ba'diyah subuh mboten enten. Kenapa? Karena di situ haram melaksanakan salat kecuali salat-salat yang punya sebab. Baik sebab yang sebelumnya atau sebab baru. Hatta tasruqa. Ini setelah sholat subuh sampai kapan keharamannya tadi? Hatta tasruqa sehingga mencorong. Hatta tasruqa sehingga mencorong. Apa sing mencorong wau? Hatta tasruqa sehingga mencorong apa asyamsu srengenge. Jadi ketika matahari itu mencorong, jadi padang biar subuh-subuh isu-isu ngoten niku biar, nah niku waktunya napa niku keharamannya sudah habis. Jadi saya ulang, jadi keharaman waktu yang diharamkan melakukan sholat yang nomor 4 itu setelah sholat subuh, bar sholat subuh kan haram. Sampai kapan? Sampai matahari niku mencorong. Tasruq koyo mencorong biar. Nah, iku lagi habis waktu. Nah, lek umpama digandengne karo sing awal wau ya pas metune senge sampai naiknya matahari kira-kira 1 tombak. Ya 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter lah tombak, seperti tombak yang sampean tahu lah, tombak nopo sembarang. Kemudian yang nomor 5 al-khamisu utawi kang nomor 5. Al-khamisu tawi kang nomor 5 iku ba'da sholatil asri. Iku ba'da sholatil asri ing dalam sawise salat asar. Iku ba'da sholatil asri
ing dalam sawise salat asar. Jadi yang kelima ini haram melaksanakan sholat setelah waktu asar, setelah bar ngasaran. Jadi bar ngasar, sampean adewe bar sholat asar. Nah, bar sholat asarku haram melaksanakan sholat. Karena itu termasuk waktu yang diharamkan menjalankan sholat, kecuali sholat-sholat yang punya sebab tadi ya. Hatta tagruba sehingga surup, hatta tagruba sehingga surup opo asyam susur ngingi. Jadi opo asyam susur ngingi bersolat asar sampai tenggelamnya matahari itu haram melaksanakan sholat. Yang kelima setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Saya ulang dari awal. Jadi ada berapa waktu yang diharamkan menjalankan sholat? Itu ada 5, yaitu yang pertama ketika terbitnya matahari sampai naik kira-kira 1 tombak. Kemudian nomor 2 yaitu waktu istiwa pas matahari di tengah wau. Selain hari Jumat sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari atau bergesernya matahari. Kemudian yang nomor 3 ketika matahari berwarna kuning sampai surup, sore-sore ngoten niku. Kemudian yang keempat ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh sampai matahari mencorong. Kemudian yang kelima setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak pada bab berikutnya, saya akan mengajak kalian semuanya untuk mengulang kembali. Jadi carane sinau niku wonten. Jadi ketika sebenarnya carane sinau ngeten. Ketika sampai sudah belajar satu bab, kemudian ke bab berikutnya, itu bab yang awal juga diulang. Ngeten. Jadi baru belajar bab 1, kemudian kita menginjak belajar kedua. Sebenarnya kita harus mengulang kembali bab 1 ya, diulang. Kemudian nanti sudah bab 3, diulang lagi dari awal, seret. Kemudian ke bab 4, berarti ngulang dari bab 1, 2, 3, 4. Kemudian sudah bab 5, diulang lagi bab 1, 2, 3. Kenapa seperti itu? Nanti akan terus diulang-ulang, berulang-ulang akan selalu diingat dan kemudian kalau sudah ingat dan hafal akan mudah untuk mengamalkannya. Lelek wis diamalno, iso diajarno kanca-kancane, iso diajarno murid-muride, bisa bermanfaat juga buat keluarga dan juga sanak saudara. Nah, kita ingat kembali ya secara ringkas saja, monggo silakan ditutup kitabnya, wallahu alam bisawab, tapi ingat-ingat tinggi kalian didengarkan ya, atau lihat catatannya sampean. Hukum Islam ada berapa? Ada 5, yaitu apa? Wajib, fardu ya, fardu atau wajib padha wajib, fardu atau wajib atau fardu, kemudian sunnah, mubah, haram kalih makruh. Apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Balik-balik kenal lah. Napa? Fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Kemudian wajib itu apa? Wajib adalah perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian sunnah adalah perkara yang jika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Tidak mendapat apa-apa. Kemudian kalau mubah apa? Perkara sing dilakoni utawa ditinggalno ndak oleh apa-apa. Kemudian yang keempat yaitu haram, lek dilakoni oleh dosa, lek ditinggalno oleh pahala. Kemudian yang makruh itu lek dilakoni ora oleh apa-apa, lek ditinggalno oleh pahala. Kemudian diingat-ingat juga bahwa fardu itu ada 2, ada fardu ain kalih fardu kifayah. Lek fardu ain itu setiap orang mukallaf wajib melakukan, lek fardu kifayah semua. Jadi ketika sudah ada yang melakukan satu, maka semuanya sudah gugur. Kemudian toharoh itu apa? Toharoh itu melakukan sesuatu yang mana, ingat-ingat ini, melakukan sesuatu yang mana sholat itu tidak sah tanpa melakukan sesuatu tersebut, itu namanya toharoh. Contohnya apa? Menghilangkan najis, istinja, wudu, mandi, dan tayamum. Kemudian perantaranya toharoh niku apa? Ada 4, apa? Air, debu, kemudian batu, dan juga sama, ditambah sabun. Sabun ini bisa menggantikan debu, hanya untuk alat bantu bagi yang lain.
Kemudian apa saja air apa yang bisa digunakan untuk suci? Ingat-ingat. Jadi air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi, dan juga tidak mutanajis dan juga tidak mustakmal. Kemudian mutanajis itu apa? Ingat-ingat, mutanajis itu adalah sesuatu air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau air sedikit yang kejatuhan najis. Saya ulang lagi, air sedikit yang kejatuhan najis namanya air mutanajis. Kemudian apa air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas, jenenge air mustakmal. Air sedikit lah ya, air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas. Contohnya pas wudu tetesannya itu mustakmal kalau dikit. Kalau dikumpulkan menjadi banyak tidak mustakmal lagi. Kemudian air sedikit itu apa? Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Kemudian air banyak itu apa? Berarti air yang lebih dari 2 kolah. Masih ingat berapa liter kemarin air 2 kolah? 216 liter. Kalau diadain ini tempat berbentuk kotak, tingginya berapa? 60, panjangnya 60, lebarnya 60. Nah, itu. Kemudian masalah najis, ya rada cepat mawon nggih. Kalih ingat-ingat, najis niku adalah darah, uta-utan, nanah, arak, anjing dan anjing, babi, terus susunya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Kemudian perkara yang keluar dari 2 jalan, baik kubul atau dubur, kecuali apa kemarin itu? Mani karena mani itu suci. Kemudian bangkai, rambutnya bangkai dan tulangnya bangkai itu najis kecuali apa? Belalang, ikan, kemudian manusia. Terus lanjut, bagaimana cara mensucikan najis? Jadi lek enek najis iku ya dibasuh sampai hilang ambune, rasane dan juga warnane. Utawa sakdurunge dibasuh diusuk-usuk sik. Jadi yang pemain telek, usuk-usukan, dihilangi ainiyahnya dulu. Diusuk-usuk, dibuat, disaponi, kan wis garing niku. Kemudian wis ilang, lagi diwehi banyu grujuk. Lah kan suci, pokoknya enak niku. Kemudian kalau najis mughaladhah, najis anjing karo babi ya dibasuh 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian istinja. Istinja itu adalah membasuh 2 jalan kubul atau dubur menggunakan apa? Menggunakan air, karena untuk menghilangkan apa perkara yang keluar dari kubul atau dubur tadi. Terus lanjut, istinja menggunakan batu boleh apa tidak kemarin? Boleh. Kemudian fardunya wudu ada 6. Napa mawon? Niat ketika membasuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap bagian kepala atau rambutnya, terus membasuh kaki, kemudian tertib. Sunahnya wudu ada berapa? Ada banyak. Tapi di sini disebutkan berapa? 13. Yang membatalkan wudu ada 5. Kemudian yang dimakruhkan ketika wudu itu apa? Israf atau berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil ada 5. Ada 5. Sholat, tawaf, mengusap. Ada 3. Ada 3 yaitu sholat, tawaf dan menyentuh mushaf. Kemudian yang dinamakan mandi itu apa? Mandi itu membasuh jisimnya manusia semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian fardunya mandi. Ini rodok singkat mawon. Sambil mengingat-ingat. Fardunya mandi ada 3. Kemudian niatnya mandi. Nama itu saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau haid saya niat mandi karena menghilangkan hadasnya haid. Kalau nifas ya saya niat mandi karena menghilangkan hadasnya nifas. Gitu caranya mandi. Kemudian hadas besar itu apa? Sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada apa saja? Ada 5. Junub, haid, nifas, melahirkan dan juga mati. Kemudian junub itu apa? Nah, ini yang seperti kemarin, junub itu jima dan keluarnya mani. Kemudian haid itu apa? Darah yang keluar dari seorang wanita yang sudah berumur 9 tahun hijriyah, kemudian dalam keadaan sehat dan kebiasaan. Nifas itu apa? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian apa yang diharapkan bagi orang junub? Ingat ada 5 itu. Sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf, membaca Al-Quran, dan juga apa kemarin itu? Berdiam diri dalam masjid.
Kemudian yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas itu ada 5 tadi ditambah 1 yaitu puasa. Dan tayamum itu mengusap wajah dan juga kedua tangan. Rukunnya ada 5. Kemarin itu sampai lihat sendiri. Terus sholat. Ini masih kemarin ini. Diulang kembali sedikit aja nggih. Jadi sholat niku siapa saja yang wajib sholat? Orang yang wajib sholat adalah setiap orang yang muslim, yang baligh, yang mempunyai akal, dan anak kecil itu juga wajib sholat, wajib belajar sholat. Orang tuanya wajib memerintahkan anak kecil yang umur 7 tahun wajib belajar apa kemarin? Sholat. Jadi lek sampai umur 10 kok ora gelem sholat, maka orang tuanya harus memukulnya, orang tua atau walinya, wakilnya. Kemudian syarat sahnya sholat itu ada 5. Apa? Suci dari hadas besar dan kecil, kemudian suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari apa? Najis. Kemudian yang nomor 3 menutupi aurat. Kalau auratnya itu harus tutupi lah ya, lek mau terlihat sampai terlihat kulitnya sangke tipis atau sangke bening ya itu nanti tidak sah. Itu tidak tertutupi. Kemudian mengetahui waktunya sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Kemudian yang tadi saya baca rakaatnya sholat fardu itu ada 17. 2 sholat subuh, 4 duhur, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4, semuanya berjumlah 17. Dan waktu-waktunya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau sholat sunnah yang biasa dinamakan apa? Rawatib. Kemudian jumlahnya sholat witir berapa? Maksimal 11, minimal 1. Sitok tok barang sholat witir ini. Kemudian yang waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan sholat itu ada 5. Ngeten nggih? Yang sudah saya jelaskan, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga barokah manfaat fitini wa dunihatal akhirah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kalian semuanya tetap jaga hati, jaga pikiran, hormat pada orang tua, tetap semangat dalam beribadah, jangan terus memikirkan sesuatu yang bisa membuat otak sampean rusak dan seterusnya, nggih. Untuk itu kita akhiri bersama dengan baca sholawat, nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja fa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.